Pemirsa, memperingati 3 tahun kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster, dan Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oke Arte Ardana Sukawati, periode 2018-2023, Gubernur Koster menyampaikan pidato laporan pencapaian kinerja dan pembangunan Bali yang digelar secara hybrid di ruang rapat Gedung Gajah, Jaya Sabo, Denpasar. Berbagai capaian program pembangunan monumental telah berhasil direalisasikan, antara lain Gedung Kantor Majelis Desa Adat Provinsi dan 9 kabupaten kota se-Bali, perlindungan kawasan suci Pura Agung Besakih, kawasan pusat kebudayaan Bali, infrastruktur shortcut Singaraja Menguitani, dan pelabuhan segitiga Sanur, Nusa Penida, Nusa Ceningan. Oke Arte Ardana Sukawati sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode tahun. Dua program sangat monumental dan strategis sebagai penanda baru sejarah Bali yang menjadi tonggak penting memasuki Bali era baru, yaitu pembangunan perlindungan kawasan suci Pura Agung Besakih yang berada di hulu dan pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali yang berada di hilir. Hulu dan hilir dihubungkan aliran air Tukat Unde dengan posisi Nyegara Gunung. Gubernur Koster yang didampingi Wakil Gubernur Cok Oke Arte Ardana Sukawati menjelaskan, sejak dilantik oleh Presiden Jokowi pada 5 September 2018, pihaknya senantiasa meneguhkan komitmen secara konsisten melaksanakan visi misi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah Bali yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 melalui visi Dangun Satkerti Loka Bali. Gubernur Koster menjelaskan, pembangunan perlindungan kawasan suci Pura Agung Besakih memerlukan total anggaran sebesar 900 miliar rupiah. Pembangunan direncanakan selesai tahun 2022. Sementara itu, kawasan pusat kebudayaan Bali yang terdiri dari 3 zona, yakni zona inti, zona penunjang, dan zona penyangga, ditata dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti. Total anggaran yang diperlukan sebesar 2,5 triliun rupiah. Pembangunan fisik zona inti pusat kebudayaan Bali akan dimulai pada tahun 2022 dan direncanakan selesai tahun 2023. Semua Krama Bali yang saya hormati, secara keseluruhan saya harus menyampaikan bahwa dalam 3 tahun kepemimpinan saya bersama Bapak Wakil Gubernur Bali, sejak awal terus melaksanakan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis serta monumental, yaitu pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih, kawasan pusat kebudayaan Bali di Klungkung, jalan shortcut Singaraja Menguitani, pelabuhan segitiga Sanur di Denpasar, Sampalan di Nusa Penida, dan Bias Muncul di Nusa Ceningan Klungkung. Pengembangan pelabuhan benua menjadi Bali Maritime Tourism Hub di Denpasar. Pengembangan Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar, Pasar Sukawati Blok A, B, dan C Gianyar, Sungai Buatan atau normalisasi Tukat Unde di kawasan pusat kebudayaan Bali, dan pembangunan bendungan untuk penyediaan air bersih. Total anggaran yang diperlukan untuk membangun seluruh infrastruktur dan sarana prasarana strategis serta monumental tersebut adalah sangat besar, mencapai 12,167 triliun. Bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebesar 3,357 triliun, APBN Kementerian Perhubungan 0,560 triliun, APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 2,150 triliun, dan Badan Usaha PT Pelindo 3 sebesar 6,1 triliun. Anggaran pembangunan tersebut dialokasikan mulai tahun 2019 sampai tahun 2023. Hal-hal yang telah dan sedang dilakukan untuk mempercepat penanganan COVID-19 diantaranya pencegahan penularan COVID-19 dengan memperketat prokes dan pola hidup sehat dan bebas COVID-19 dengan 6M, melakukan testing, tracing, dan treatment, 3T, operasi justisi, isolasi terpusat, percepatan vaksinasi, dan peningkatan layanan pasien di rumah sakit rujukan. Pencapaian vaksinasi suntik ke-1 telah melebihi 100% dari target jumlah 3 juta penduduk yang akan divaksin. Sementara vaksinasi suntik kedua telah mencapai lebih dari 70%. Gubernur Koster bersama Wakil Gubernur Bali menegaskan kembali siap ngayah secara total, lascarya, niskala-skala untuk memimpin pembangunan Bali, melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan fokus, tulus, dan lurus dalam kondisi apapun. Indrawan dan Angkat Wirawan, Bali TV.